Pertama kali dalam sejarah Bapak Paus Fransiskus minta supaya sinodenya tidak hanya para uskup tetapi seluruh umat. 1.400.000.000 ini tidak boleh ada satupun yang tidak didengarkan. Anak-anak bangsa saja motret video tok ning piye Rama khotbah intine apa? Kemudian coba formulasikan dalam bentuk literasi. Paroki itu tidak pernah mengundang seniman-seniman setempat. Kita mengingatkan kepada paroki-paroki yang ada supaya memperhatikan teman-teman seniman-seniman. Karena gereja ini bagian dari benteng untuk mempertahankan kebudayaan. Raketang sitik, raketang sak dumil, kita itu bisa menyumbang apapun yang kita miliki untuk gereja kita. Saya setuju dengan kebudayaan perlu dibentengi dan sebagainya. Dan saya sangat setuju juga dengan logo itu di mana anak-anak itu berdiri di depan. Nah, situasi kita sekarang mulai kanak-kanak, anak Indonesia ini sudah dipisah-pisah. Ngopeni kebudi pekertian anak-anak itu sehingga tidak menjadi anak-anak yang eksklusif itu loh. Kami mulai berpikir tentang membuat sandiwara fabel untuk anak-anak dilakukan oleh orang dewasa yang menggarap tema-tema etika yang umum seperti itu, dan tidak hanya untuk kalangan di gereja, ya untuk seluruh masyarakat kita. Jangan membuat benteng, justru kita ya bergaul dengan masyarakat yang lebih luas, dan di sini kita melihat contoh-contoh yang bagus di antara kita. Saya kira bagaimana kalau kita mulai memperhatikan berkarya seni untuk anak-anak, dan itu bukan hanya untuk warga gereja Katolik gitu loh maksud saya. Mungkin untuk teman-teman musisi mungkin bisa mengaransemen lagu-lagu sekolah minggu yang simple kemudian gampang dihafalkan oleh anak-anak. Kita ini minor. Soal tadi lagu dipakai tetangga sebelah, itu justru kita berhasil menggarami dunia. Kalau saya malah merasa bangga, artinya karyaku tinggu wong liya diklaim ora apa-apa. Bagaimana kita harus bisa nelesep atau masuk ke ruang-ruang yang lain atau ke wilayah-wilayah yang berbeda, tapi dengan nafas yang kita miliki di dunia seni peran. Saya ditunjuk melakoni sebagai Haji Agus Salim. Padahal sang sutradara tahu bahwa saya Katolik. Ini buat saya adalah karunia atau barokah. Dan ini merupakan sebuah tantangan buat saya bahwa saya nelusup tadi. Pengaruh dari sabda Laudato Si dari Fransiskus itu sangat kuat. Kami mencoba mempertahankan keutuhan dari lereng Merapi, terutama di vegetasi maupun di jalur Sungai Kaliboyo. Itu pun kami dicap sebagai katolikisasi. Tapi saya tidak peduli. Kami melakukan aksi-aksi itu dengan jalan budaya. Bagaimana seorang seniman itu bisa melebur atau apa? Dia memang harus menjumpai dan hadir di dalam peristiwa masyarakat itu, dan saya masih belajar itu. Pertama-tama saya harus sadar diri dulu bahwa saya bagian dari minoritas. Sementara pembaca saya adalah bagian dari mayoritas.
Nah, oleh karena itu saya berlatih keras menyiasati bahasa supaya refleksi iman yang saya lakukan terhadap berbagai narasi kitab suci itu tidak menjadi teks yang eksklusif ketika dituliskan dalam bentuk puisi, tetapi bisa menjadi refleksi pembaca dari kalangan manapun. Saya tidak pernah mengalami semacam dianggap mau melakukan katolikisasi misalnya, tidak pernah. Justru saya sering diundang oleh kalangan-kalangan NU. Refleksi iman yang saya lakukan melalui puisi-puisi saya itu juga bisa menjadi refleksi mereka. Bahkan mereka merasa dalam tanda petik iri karena mereka menganggap bahwa penulis-penulis dari kalangan mereka tidak mungkin bisa menulis seperti yang saya lakukan. Melakukan refleksi kritis terhadap iman sendiri itu kan bagi mereka tidak mudah. Sementara di dalam puisi-puisi saya, Yesus, Maria itu hadir menjadi ya sosok dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita sebagai teman. Tadi Mas Landung mengatakan puisi saya banyak mengandung humor, lucu-lucu. Itu memang strategi yang saya ciptakan supaya karya saya tidak menyakiti pihak tertentu. Jadi saya membuat siasat kalau orang membaca itu seakan-akan sedang menertawakan diri sendiri. Saya pernah menulis puisi tentang Gus Dur, dan puisi saya tentang Gus Dur biasanya akan viral pada bulan Desember berdekatan dengan Natal menjelang haulnya Gus Dur. Sebetulnya lewat puisi itu saya tidak terutama bicara mengenai Gus Dur. Saya dalam tanda petik meminjam sosok Gus Dur untuk mendeskripsikan keutamaan-keutamaan Yesus Kristus sendiri yang cinta damai kepada siapapun, yang mengasihi, mengakomodasi kaum yang tersisih, teraniaya, kan kira-kira begitu. Jadi saya memang setuju bahwa kita bagaimanapun minoritas berada di tengah mayoritas, kita harus pandai-pandai melebur. Mereka tahu puisi saya ini isinya sebetulnya sensitif karena saya banyak menulis puisi yang berisi refleksi kritis mengenai cara beragama dan beriman di Indonesia. Saya bersyukur bahwa karya saya diterima berbagai kalangan. Saya tidak punya inferioritas sebagai orang Katolik, dan ketika saya berada di komunitas mereka juga merasa nyaman. Lain kali Romo saya mengusulkan ada sinode lagi khusus pelaku-pelaku seni dari kalangan yang muda-muda. Kalau seperti saya ini kan berapa tahun lagi lah. Tapi yang muda-muda ini saya kira banyak tokoh seni yang masih muda-muda yang betul-betul dekat dengan peradaban kekinian. Mungkin mereka bisa didorong, dimotivasi untuk bukan sekedar berkarya bagus. Menulis puisi bagus itu gampang, tapi menulis puisi yang berkarakter, yang bisa menginspirasi itu yang sulit. Kalau hanya sekedar karya bagus secara estetik mungkin lebih mudah, tapi karya yang bisa menyentuh, mengubah cara pandang seseorang itu yang sulit. Nah, saya pikir memang saya setuju dengan Mas Budi Sarjono, Mas Landung juga, sudah saatnya gereja menjadikan kesenian itu sebagai cara untuk mewartakan iman Katolik dalam bentuk yang lebih bisa diterima dan lebih cocok juga dengan lingkungan setempat. Terjadi pengotak-kotakan di dalam dunia anak-anak sekarang gitu. Kalau dulu kita berkenalan mungkin sesama anak-anak gitu, selain nama kamu tinggal di mana gitu. Kalau sekarang yang ditanyakan pertama adalah namamu siapa, agamamu apa gitu. Ketika ini saya datang terus dikenalkan oleh gurunya, ini Mbak Tisa mau ngajar budaya Jawa gitu. Terus saya mencoba menyapa anak-anak dengan bahasa Jawa, segenginjang konco-konco gitu. Dan jawaban mereka, bahasa apa tuh? Tak, aku tak suka begitu. Bahasa Ipin-Ipin sangat lekat pada mereka, karena itu yang ditonton setiap saat. Mereka ternyata nggak mengenal bahasa ini, dan itu bagi saya sakit sekali.
Rasanya miris sekali. Dan ternyata mereka ketika diajak ke tempatnya Pak Pardiman belajar gamelan, mereka seneng banget gitu, kayak nggak pernah tahu, oh ini ya main gamelan gitu, main di sawah, dia pakai bikin sesuatu dengan janur lalu dimainkan dengan, mereka merasa senang sekali. Nah, rasa senang itu mungkin yang jadi harapannya bisa melekat untuk mereka mulai mau aware dengan budayanya. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita mulai nunut pada bloggers atau teman-teman anak muda yang aktif di media sosial dan punya follower yang sangat banyak. Kita bisa bekerja sama dengan mereka dalam hal ini supaya apa yang akan jadi ide-ide kita, misalnya lagu-lagu yang akan kita ambil, naskah-naskah Pak Joko yang luar biasa itu bisa diambil, pikiran kita bisa diambil dan dibaca oleh semua orang tanpa menyadari bahwa ini adalah pesan-pesan kita, konten-konten yang sangat manusiawi, humanis, semacam itu. Ternyata nilai-nilai yang dihadapi anak muda tentang nilai-nilai keutamaan, keutamaan yang sifatnya universal ternyata mengalami krisis. Sekarang saya menghadapi anak-anak muda yang notabene sangat jauh dengan budaya Jawa. Media seni dalam hal ini karawitan untuk daerah pelosok itu sangat mengena di hati. Pewartaan semacam ini itu yang tidak pernah diperhitungkan oleh gereja. Ya. Kerinduan kita sekarang adalah rosonya yang masuk. Ternyata kamu muda itu mudah diberdayakan kalau disentuh dengan rasani, diwongke. Nah, sekarang diwongke. Di paroki kami rintis bersama Pak Danur ini dengan susah payah mencoba untuk membangkitkan kaum muda, anak-anak, terutama malah peminatnya ibu-ibu juga banyak, misdinar. Bahkan di anjuran sekarang anak yang krisma menjelang krisma diwajibkan ikut kerawitan. Setelah desa saya tahu kalau saya melatih lomba tebir sampai juara 1 di desa lain, pemuda-pemudi di desa saya bersatu semua datang ke tempat saya. Mas, iki ayo, iki melian saiki melu lomba tebir. Kita garap lagi khususnya di desa saya, bahkan sampai saya itu siapa yang bisa tebir seperti ini ya? Enggak ada, Mas. Mbok Mas bae. Oke, enggak masalah. Pada saat itu saya tebir keliling, jadi lomba tebir itu tetap saya yang tebir. Yang tebir saya sendiri. Jadi dari perjalanan dari titik pelodran itu sampai titik finish saya yang tebir. Ibu-ibu itu malah bilang gini, Mas, saya nggak habis pikir loh, Mas. Saya itu tebir yang di sini itu tidak merasakan apa-apa, tapi nek jenengan sing tebir kok merinding kabeh, Mas. Ketika saya mendapatkan firman bahwa orang benar akan hidup oleh iman dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Saiki kanca-kancaku udah maca kitab suci kapan sih? Saya membuat gerakan. Yuk saiki sing dawar maca kitab suci, maca bareng. Kita diskusi bareng. Banyak teman-teman saya yang ikut dan kita yuk saiki nek misa seperti ini. Wah, keroncong gawe nganggo musik, nganggo berbagai alat-alat musik. Saiki sapa sing iso trompet, sing iso saksofon, sing iso main apa, kita buat misa sing nun sewu sing kreatif. Sampai jor-joran, wah lomba seperti itu, spiritnya sangat luar biasa cah nom-nom. Saat ini ketika saya masih terjun di KUR, saya masih di gereja, itu sangat merasa prihatin sekali ketika sekarang sudah jarang sekali anak-anak muda yang mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada apa? Seperti itu. Nah, ini mungkin nanti juga PR dari gereja, bagaimana bisa menumbuhkan spirit itu tadi supaya saya yakin kalau gereja itu produktif,
sewu ya, produktif, betul-betul bisa mengakomodasi talenta-talenta muda-mudi dan bisa memberikan spirit untuk mereka berkarya. Itu saya yakin ini saatnya, karena media-media untuk kita bisa terjun banyak sekali. Nun sewu, kalau di dunia pedalangan itu memang jiwa saya. Selain saya dibesarkan di dunia seni pedalangan, saya mengajar di isi jurusan pedalangan, dan saya tetap berkarya di dunia pedalangan. Bahkan saya juga pernah untuk peresmian masjid untuk mendalang, itu juga pernah. Dan untuk saat ini saya berkarya melalui wayang sinema. Tapi dengan karya wayang sinema ini sangat jelas sekali bahwa semua konsep-konsep atau iman-iman Kristenan saya sisipkan semua di situ. Lah dari situ semua penggarapan wayang sinema, idiom-idiom atau petuah-petuah yang kita munculkan itu tentunya tidak lepas dari iman saya, dari iman Kristus. Memang ketika kita membawa bendera terlalu mencolok itu pasti akan menjadi problematika juga ya. Ya sak pinter-pinter lah. Kalau misalkan di Alkitab kita harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti burung merpati, ya mungkin ini. Saya melihat beberapa gereja di beberapa tempat seperti di Semarang itu juga ada yang menampilkan bahwa gending-gending gereja itu tampil untuk kegiatan misa, dalam hal ini kaitannya dengan inkulturasi, termasuk di gereja-gereja beberapa gereja di Jakarta pun juga demikian. Nah, itu supaya tidak mengganggu dalam acara peribadatan itu kayaknya perlu adanya penanganan, dalam hal ini latihan secara khusus dan secara dipersiapkan lebih dulu. Berkenaan itu kemudian perlu adanya semacam penataran atau apa dari pelatih atau dari seniman yang bersangkutan agar bisa menggarap lagu-lagu di dalam perayaan gereja itu, dalam hal ini kaitannya dengan gending-gending inkulturasi itu. Saya siap Romo untuk membantu gereja begitu ya, untuk ya tadi seperti misalnya Mas Landung sampaikan, anak-anak itu memang perlu ya tata krama dari kecil seperti itu, budi pekerti begitu. Jadi misalnya suatu saat ada kegiatan-kegiatan tersebut, saya pribadi siap begitu Romo. Kalau selama ini ya biasanya ngajari lektor Romo karena latar belakang saya public speaking. Saya juga lihat tadi waktu datang di sini luar biasa ya. Jebulan iki kanca-kancaku sing iki Katolik toh. Oh, iki Katolik toh. Konangan. Bener, saya surprise Romo, saya surprise begitu ya. Saya surprise. Oh, maksudnya begini. Jebul Katolik. Maksudnya, oh itu ya Katolik ya. Artinya apa, bahwa ini pasukan yang luar biasa Romo begitu kan? Ya, dari berbagai, ada seni peran, ada berbagai seni seperti itu, bahwa ini akan menjadi satu kekuatan untuk bagaimana kita mengabdi pada gereja dan agama kita. Itu saja sih. Ini kan bisa nih kita ini bikin komunitas seperti itu ya, seniman Katolik atau apa seperti itu. Sejak tahun 90-an saya sudah mengajar anak-anak SD. Kendala saya akan hanya memberikan kendala untuk anak-anak regenerasi untuk gereja. Saya merasa sukar sekali mencari anak sampai kemarin itu untuk mengiringi misa. Itu saya ambil dari orang Islam. Bagaimana caranya kita mau mencari generasi seterusnya? Di paroki saya itu sebetulnya banyak, tapi kok yang anak-anak muda itu tidak ada. Makanya sekarang mulai direkrut, misalnya seperti Pak Didik tadi yang ikut Krisma sudah diikutkan. Ini sudah saya coba, itu dicoba. Kemudian Miss Dinar juga saya rekrut belajar, ayo belajar karawitan seperti itu. Giliran nyanyi lagu rohani satu aja itu komennya udah yang emang lebih enak jalan agama kan. Nah kayak gitu tuh emang ya seru, memang netizen kita tuh selalu ada aja gitu. Banyak dari kita yang merasa prihatin dengan generasi sekarang, dengan apa yang terjadi sekarang.
Tentu saja saya juga merasakan itu karena saya sendiri juga mengajar murid saya dari paling kecil 3 tahun, paling tua 72 tahun lah. Ada yang mengajar di sekolah di international school juga saya mengajar, tapi saya juga mengajar paduan suara di UIN. Jadi kalau ngajar ya kerudungan gitu. Mengajar di SMA apa namanya internasional tapi ya swasta yang muslim juga ada, sangat beraneka ragam. Dan saya banyak bertemu dengan yang tadi mungkin mas-mas, om-om, pak-de sebut sebagai generasi sekarang gitu ya. Nah, memang banyak keprihatinan yang ada, tapi kok akhirnya saya mulai menyikapi itu, lah ngopo kok prihatin gitu. Maksudnya bahwa ternyata memang generasi itu berubah, peradaban itu berubah seperti yang dibilang Pak Jokpin tadi. Memang anak sekarang itu butuh aktualisasi yang berbeda gitu. Mungkin nggak kayak zaman dulu. Zaman dulunya saya dengan zaman dulunya mas-mas, bapak-bapak mungkin juga beda ya. Saya juga termasuk orang yang suka kesel ketika orang tua saya itu selalu bilang, nek zamanku mbiyen to, nek STEMK iki mesti STEMK. Bahkan tadi pun keluar kata STEMK. Ini berarti koncone bapak ibuku. Saya langsung merasa seperti itu, kayak yang oke, STEMK kembali bergema gitu kan. Kayak misalkan tadi ada yang mengeluhkan misalkan bahasa Upin Ipin atau bahasa Mandarin atau bahasa Inggris mungkin itu di generasi sekarang lebih lekat daripada bahasa ibunya sendiri. Bahasa ibu tuh yang seharusnya, yang tadinya itu bahasa daerah, sekarang bahasa Indonesia pun belum tentu gitu. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya referensi itu. Dari rumah, dari keluarga sudah dibiasakan pakai bahasa Inggris. Kenapa kok anak sekarang sulit diajak ke gereja? Mereka punya referensi itu nggak? Ketika kecil dibawa ke gereja nggak sama orang tuanya? Atau ketika sekarang kita seperti tiba-tiba menagih, kamu kok nggak mau sih belajar gamelan? Mereka punya referensi itu nggak? Di situ menurut saya yang mungkin sedikit harus kita refleksikan dan mungkin kita harus mencari solusinya bersama gitu. Anak sekarang itu mungkin lebih banyak referensinya itu dari nonton YouTube, Instagram, TikTok. Nah kita ada nggak di situ? Kalau nggak ada, artinya mereka memang nggak punya referensi tentang itu. Kalau menurut saya begitu. Saat ini masih banyak sekali kita yang menutup mata atau masih enggan untuk beranjak dari kenyamanan zaman kita dulu. Mama papa tuh orang Katolik yang freak banget gitu loh kak, gitu tuh. Curhatan anak zaman sekarang tuh kayak begitu. Terus gue tanya, emang Katolik yang freak itu gimana sih? Dia salah ntar kalau pagi itu suka dikasih ayat-ayat gitu. Nah itu mungkin hal yang mungkin kita sekarang mungkin merasanya bahwa kita mengingatkan tiap hari nih, tapi sudut pandang itu ternyata berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Mereka menganggap itu ternyata freak, ternyata itu mengganggu, ternyata apaan sih, males banget gitu. Akhirnya notif-notif kayak gitu tuh sama mereka di blok, di mute. Nah gimana caranya kita bisa mencari jalan tengah supaya nggak kayak gitu kan, jadi kayak gitu ya. Karena kalau kita mau ngomongin masalah budi pekerti, akhirnya sekarang memang kitanya harus ikut bergerak. Gimana ya, lewat apa ya, caranya gimana ya? Karena kalau gamblang langsung menyampaikan, mereka menganggap freak juga gagal. Tetapi untuk menjadi apatis juga itu bukan solusi. Kalau kita cuma mengeluh terus dan kita nggak bikin apa-apa juga, ya berarti jangan protes kan gitu. Saya mencoba membalik. Kalau dulu kan janganlah nanyain agama, itu hal yang sensitif gitu kan. Sekarang akhirnya saya mencoba membalik untuk menormalisasi itu, bahwa santai aja kali kalau mau nanyain agama gitu. Jadi ketika masuk ke kelas gitu terus ada murid yang nyeletuk, Miss,
agamanya apa sih? Katolik. Kalau kamu apa? Gitu. Ya udah biasa aja. Jadi supaya nggak kita juga malah justru membangun iklim yang asik aja gitu. Kalau ngomongin agama tuh nggak usah pakai rikuh-rikuh, nggak usah sensi-sensian gitu. Jadi nggak yang kamu kenapa kok nanyain masalah agama? Ternyata murid saya tuh bisa bilang gini, biasa aja kali Miss, orang cuma nanya doang gitu. Forum diskusi seperti ini itu seru, selalu menarik, selalu banyak sekali masukan ilmu baru yang saya dapatkan. Tapi sayangnya hanya berhenti sampai di situ. Maka 5 tahun, 10 tahun ke depan ya jangan menanyakan hal yang sama gitu maksudnya. Jadi mari kita sebagai seniman yang alhamdulillah Katolik ini kita beneran yuk kita pikirin bareng-bareng, kita bikin sesuatu gitu. Boleh kita saling curhat di sini, tapi jangan lupa nanti kita bikin sesuatu ya, gitu aja sih. Saya punya puisi mengenai agamamu apa, puisinya pendek. Puisi ini juga sangat viral, bahkan pernah ada orang bikin kaos pakai baris puisi ini. Agamamu apa? Agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu. Itu. Terima kasih. Saya merasa terharu dengan apa yang terjadi siang ini. Waduh, ada yang nggak tahu kalau Joko Pinurbo Katolik. Saya juga baru ngerti Mas Aneng di sini, padahal pernah muncul bersama kita waktu ada wayang sinema di mana itu Mas Deng, proyeknya Dinas Kebudayaan Kota itu, dan juga teman-teman lain. Saya yakin bahwa kita sendiri secara pribadi memang diparingi sesuatu yang khas diri kita, bukan hanya komunitas kita yang khas, diri kita masing-masing yang khas, dan yang sebenarnya diminta untuk bersaksi mati-matian, berdarah-darah, bersaksi iman itu kita per orang sebenarnya. Tapi tentu saja pertemuan semacam ini sangat penting, tidak bisa dielakkan manfaatnya, dan kita sudah melihat bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa, sebagai budaya, kita hadapi bersama persoalan-persoalan yang tidak ringan, dan nampaknya beberapa hal memang harus di counter, di address, ditangani secara cepat, segera. Saya kira teman-teman semoga sependapat dengan tidak hanya Mbak Lucy, Aji, tapi juga saya, bahwa kita memang perlu mengikat diri ya, jadi satu komunitas ini, di mana kita paling tidak saling menyemangati seperti ini. Saya menjadi tahu apa yang dikerjakan teman sana, dan saya tidak merasa sendiri gitu. Kalau untuk diri saya bicara, saya tidak akan hanya selesai di sini memikirkan bagaimana membuat konsumsi kesenian, barang seni, sajian untuk anak-anak, itu akan saya tangani, akan saya kerjakan. Mudah-mudahan, makanya itu perlu nomor kontak paling enggak, lalu kita berkontak untuk saling berhubungan dan membuat sesuatu bersama roh. Jadi itu. Lalu kegiatan-kegiatan itu tadi, anak muda perlu eksis, perlu gereja kok orang nonggon meneh ya. Dulu saya tanya Mas Jujuk, di Pugeran itu AV Teater dulu ada di paroki Pugeran. AV Teater itu dulu seingat saya sutradaranya Niki Kosasih dulu di Teater Alam, dan sekarang meninggal. Itu yang Saur Sepuh itu. Lah kayak ngono saiki wis ora ono, mungkin ini titipan Romo supaya ya itu tadi yang teritorial dan yang kategorial itu ben ketemu. Lalu pertanyaan teman-teman yang kesulitan pentas, kesulitan pemasaran dan sebagainya, mungkin lalu mengimbas pada pertanyaan kategorial usaha, ada nggak tuh Romo? Ada tuh Romo. Lagi orang iso dilingke gitu loh. Sekali lagi pertemuan siang ini saya kira sangat bermanfaat, dan saya pikir kita semua menjadi saling tersemangati di sini, bukan saling jadi ngelukur tapi saling tersemangati, dan kita syukuri bahwa setidak-tidaknya di Jogja ini nek nggarap kesenian ketemune yo kuwi-kuwi tanpa disengaja,
iki kok ya awake dhewe gitu, jape metre wong salib kabeh. Masyarakat luas pun sudah menempatkan kita di tempat yang diiringi gitu loh, sebagai pelaku kesenian, baik itu kesenian Jawa tradisi maupun kesenian yang modern kontemporer. Kita syukuri itu, tidak besar kepala, tetapi marilah ini kita gunakan sebagai tambahan modal untuk berkarya, bukan untuk lingkungan gereja tok dalam arti sempit, melainkan untuk seluruh masyarakat dan bangsa. Saya kira itu, Mas. Apakah sekarang kita bikin wadah, tapi wadah yang bagaimana? Yang seperti apa? Apa kita gabungkan dulu, ada seni rupa, ada puisinya Jokbin, ada penari, ada Mas Ibnu, Mas Joko. Banyak lagi yang bisa digarap dan bisa diolah lagi. Monggo, ini PR juga kita untuk semua. Nganggo wadah cara apa? Apa kita awali coba kumpul gawe tontonan cilik, ada pedalangan kawitan, kita create menjadi satu pertunjukan. Intinya bagaimana orang perlu izin kita kebun nyusu gudel gitu. Nah, sekarang kita juga harus kadang-kadang introspeksi pada anak gitu. Bagaimana kita caranya komunikasi itu tetap bisa berjalan seperti dulu ya. Tidak ada apa ini kok iso ketemu gitu lah. Wah, aku kepaksa nyambung nih, mau justru tak konrad tuh. Ini soalnya ngomong tentang introspeksi dan tentang Emmaus. Saya waktu itu wafat dan kebangkitan Kristus itu selama dua tahun berturut-turut. Lalu yang melaksanakan mudika sekevikepan, waktu itu jalurnya Mas Juju itu mudika dan aktivis-aktivis misa kampus. Lalu ada juga channel istimewa seperti Mas Pambudi itu yang punya pengaruh besar di kalangan asri atau isi seni rupa, yang ngajak teman-temannya. Seperti itu dulu pola komunikasinya. Kemudian dana tidak ada. Saya dan Mas Nasar pernah datang ke Jetis, apa itu pemuda atau pembinaan pemudaan itu. Tidak ada slot pembinaan muda melalui seni, nggak ada. Adanya melalui kaderisasi. Widanto kuwi kaderisasi, ngajari wong padu itu loh. Dan kesenian nggak ada. Dari waktu itu Mas Romo Harto Subono kami, ya sudah Romo kalau gitu kami minta, saya dan Mas Nazar itu minta tanda tangan saktinya saja supaya kami bisa muter sendiri cari donatur. Lalu Mas Nazar bikin surat edaran minta undangan itu 1 ring. Romo Bono karo miso-miso kayak, wah itu kesel aku tanda tangan dia, tapi Romo itu bisa jalan. Dan itu dari nggak punya uang sama sekali kita bisa pentas sampai ke Purna Budaya, lalu sampai ke ini, lalu Emmaus tetap nggak ada di sana. Lah ini eleknya Landung mutung Romo. Nah wes sesuai telu aku. Ya udah wah dalemnya ngantos kaping 3 Romo. Nah ini sudah 3 kali ya wes lah. Jadi itu sebenarnya. Memang Mas Pambudi waktu itu ada desakan dari teman-teman Mas Juju. Yuk gawe yuk wadah yang kevikepan. Saya tolak. Nek engkau duwe grup kevikepan iki, kalian nggak aktif lagi di paroki. Keaktifannya mengkuwi rumangsane induke PSS ini main nang kono. Tapi sambil melupakan paroki dan wilayah. Saya katakan enggak usah ini ad hoc aja kalau kita mau. Nek arep aktif ya nang parokimu. Sempat ada 2 paroki yang aktif Romo, lalu Kota Baru dan sana mana Mas itu Babatan. Ya itu. Ingatan Mas Juju. Itu sebenarnya ini pertemuan menyembuhkan luka. Karena saya sebenarnya juga traumatik. Ketika Romo minta, nak seniman ini mboten purun dikumpul ke atas nama agama, saya bilang gitu. Dan itu lama menjadi keyakinan kami bahwa seniman tidak bisa dikumpulkan atas nama agama. Sampai akhirnya kami sekitar 2 bulan yang lalu ketemu Mas Herjoko di Bonoharjo. Saya sampaikan hal itu dan saya diralat. Mboten Mas, banyak teman seniman yang merindukan pertemuan atas nama kebersamaan sebagai umat dalem. Sebenarnya saya mengundang 51 orang, ada 8 orang izin dan beberapa isoman termasuk Mas Untung Basuki, Mas Gentong
dan lain sebagainya, isoman. Itu ini yang hadir sampai malam siang hari ini ada 29 teman. Ini hanya ngambil sampel dari Jogja. Kami belum melibatkan yang dari Surakarta, Kedu, dan Semarang. Kedu kami wakilkan Mas Untung sebenarnya, dan Mas Ismanto tetapi juga berhalangan. Nah, Bapak Paus sendiri sangat terbuka pada bimbingan Roh Kudus sehingga membuat acara ini. Ini sebetulnya acaranya kepausan ini. Jadi Bapak Paus sendiri yang mengendaki supaya jangan ada satupun dari 1.400.000.000 itu yang satupun yang tidak bicara, yang tidak kita dengarkan, tidak terwakili gitu. Gereja itu sekarang step back untuk mundur sedikit untuk lebih mendengarkan dan memfasilitasi. Jadi kita mau mundur, justru anak-anak kecil yang jujur burus ini yang maju. Nah, bagaimana kalau proyeknya nanti, proyek kita bersama ini justru menyasar ini ya, misalnya anak kecil. Nah, kalau ini dielaborasi nanti akan menjadi apa kita belum tahu. Siapa tahu anak kecilnya jadi TV Kromo di masa depan. Siapa tahu dari pembicaraan kita ini nanti akan muncul TV Kromonya seniman ini ya, Bapak Ibu sekalian, dengan ide-ide yang raksasa ya, yang bisa menyodok hati dan pikiran para audiens atau siapapun bahwa wah kok wow banget menurut, yang tidak hanya seperti yang sudah yang pernah ada. Kalau bola biliar itu bola putihnya itu apa? Ini apakah ini akan menjadi TV Kromo ya, dan menjadi sesuatu sumbangan yang bagus ya? Saya kira ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ini pertemuan ini memang belum sampai ke situ, tapi ide-ide dulu ya. Nah, ini membuat kita pun harusnya berpikir harus ada sesuatu. Tapi apa tuh? Bareng-bareng ya sing patung, ya sing gamelan, ya sing menari, ya sing teater, ya apapun. Perupa semuanya akan berkolaborasi bareng kayak gitu. Semacam sinode seniman tapi dalam arti orang ngomong-ngomongan tapi mengekspresikan. Tuhan Yesus sendiri kan seniman teragung kata Santo Yohanes Paulus II. Tuhan sendiri seniman yang menyelamatkan kita dari dosa. Nah, tugas kita lalu meneruskan itu dengan cara kita yang terbatas, tapi dengan kolaborasi nanti bisa TV Kromo, saya yakin.